Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi siklus air, mata pelajaran IPA kelas 5, tema 8. Yuk kita simak bersama-sama. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui beberapa proses. Berikut adalah proses terjadinya siklus air. Tahap pertama, penguapan air di bumi, yang terdiri dari dua proses, yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, danau, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Sedangkan transpirasi adalah proses penguapan air dari daun tanaman. Tahap kedua, uap air menjadi awan, yang seringkali disebut dengan proses kondensasi, yaitu proses terkumpulnya uap air dari keadaan suhu panas menjadi suhu dingin sehingga berubah menjadi butiran-butiran air atau es dan berkumpul membentuk awan. Tahapan yang ketiga, jatuhnya air ke permukaan bumi, yang sering kita sebut dengan hujan atau presipitasi, yaitu peristiwa turunnya air atau es dari atmosfer menuju permukaan bumi. Tahap yang keempat adalah air kembali ke bumi, yang terdiri dari proses infiltrasi dan runoff. Infiltrasi adalah proses masuknya air hujan ke dalam tanah, sedangkan runoff adalah air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, atau laut. Karena prosesnya yang memutar dan berlangsung terus-menerus, siklus air menyebabkan jumlah persediaan air di bumi cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Tahukah kalian, siklus air dapat menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Berikut adalah manfaat siklus air bagi kehidupan. Bagi manusia, air dapat digunakan sebagai sarana transportasi, irigasi, pembangkit listrik, kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. Bagi tumbuhan, air dapat membantu respirasi, membantu menyerap unsur hara, bahan fotosintesis, dan sebagai tempat tinggal. Bagi hewan, air dapat digunakan untuk membersihkan badan, sebagai tempat hidup, tempat berlindung, dan membantu produksi susu. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian akan diserap oleh tanah menjadi air tanah dan sebagian akan terus mengalir menjadi air permukaan. Air tanah adalah seluruh bentuk aliran air hujan yang mengalir di bawah permukaan tanah sebagai akibat dari gaya gravitasi bumi, struktur perlapisan geologi, dan beda potensi kelembapan tanah. Sedangkan air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai, danau, lahan basah, atau laut. Berikut adalah perbedaan air tanah dengan air permukaan. Berdasarkan letaknya, air tanah terletak di dalam permukaan tanah yang berlapis-lapis. Sedangkan air permukaan bisa ditemukan dengan mudah di permukaan tanah. Berdasarkan cara mendapatkannya, air tanah perlu menggali atau mengobor sumur dan memompa air keluar dari tanah. Sedangkan air permukaan bisa didapatkan atau diambil dengan mudah karena letaknya yang berada di permukaan tanah. Berdasarkan kebersihan air tanah lebih bersih karena air tanah sudah melalui proses penyaringan beberapa lapisan tanah sebelum terendap. Sedangkan air permukaan lebih kotor dan mudah terkontaminasi karena letaknya di permukaan tanah.
Berdasarkan kandungan mineralnya, air tanah tingkat kandungan mineral lebih tinggi karena aksi pelarutan air pada air tanah lebih besar, sedangkan air permukaan tingkat kandungan mineralnya lebih rendah. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.